anu bilo. Kembali lain di mana lain itu. Jadi ini berangkat dari problematika yang ada pada masyarakat ya, tentang penentuan tanggal bau nyale itu. Kapan sebenarnya bau nyale itu terjadi? Kapan sebenarnya nyale itu akan muncul gitu. Ini berangkat dari problematika yang ada di masyarakat, sehingga ketika ada iming-iming, ada kabar bahwasanya bau nyale akan terjadi pada tanggal ini, misalkan ada cerita yang kita dengar, tetapi pas masyarakat turun atau kita yang sebagai penikmat atau sebagai pelaku yang mencari nyale itu, ketika kita terjun langsung ke lokasi pantai, ternyata tidak ada nyale itu yang kita temukan. Kadang-kadang seperti itu kan, dan kadang-kadang setelah malam ini misalkan besoknya nggak ada, terus besoknya setelah jarak 1 hari ternyata baru ada gitu. Kemudian rumusan masalah ini yang saya angkat itu ada 2, bagaimana hubungan antara pergerakan benda langit itu dengan kalender Sasak, kemudian bagaimana korelasi kalender Sasak itu dalam penentuan tanggal bau nyale, perspektif etnoastronomi. Kemudian dari tujuan ini mungkin kita loncat saja ya. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan riset ya. Lanjut. Apa kenal riset ya, kajian lapangan. Kemudian dari bab 2 itu berisi tentang sistem penanggalan astronomi, sistem kandang kebudayaan Sasak, budaya masyarakat adat Sasak. Nah, di sini dalam sistem penanggalan astronomi itu ada penanggalan etnoastronomi yang termasuk dari sistem penanggalan ini adalah ada 4 di sini. Ada penanggalan yang menurut adat Sasak itu sendiri. Ini saya penelitian di Kidang ya. Saya langsung terjun di Kidang. Kemudian dari etnoastronomi ini maksudnya yang saya bahas ini maksudnya kalender Sasak atau yang disebut dengan kalender Reward yang sekarang ini. Kemudian yang kedua itu lunar kalender. Yang dimaksud dengan lunar kalender itu adalah bulan. Jadi tergantung dari pergerakan bulan itu sendiri. Jadi kalau ilmu falak itu mungkin masih asing ya dalam benak kita ataupun dalam masyarakat sekitar kita. Apa sih ilmu falak? Dikiranya nanti ilmu falak itu orang yang malak-malak gitu. Kemudian solar kalender. Solar kalender ini maksudnya ya tergantung dari pergerakan matahari. Kemudian lunisolar kalender itu yang menggunakan keduanya. Kemudian kalender astronomi. Kalender astronomi yang lebih rumit ya ketimbang yang 3 ini. Ini berdasarkan hitung-hitungan, harus pasti gitu. Jadi setidaknya kalau kita mau membidik suatu benda langit, misalkan kita mau mengetahui posisi Jupiter atau tata surya lainnya, itu harus tepat nih, tidak boleh melenceng gitu. Jadi kalau melenceng 0,0 derajat itu tidak akan ketemu gitu. Kemudian yang kedua yaitu sistem kalender budaya Sasak. Kalender dalam kebudayaan masyarakat Sasak itu yang dimaksud adalah kalender Sasak itu adalah ada sebuah papan warige. Di sini ada nanti di terakhir mungkin ada papan warige. Nah, papan warige itu adalah sebagai acuan masyarakat yang ada di khususnya yang di sebelah selatan ya. Itu sebagai acuan kapan mereka akan mulai bercocok tanam, bisa merari, begawe dan lain sebagainya. Papan warige ini kalau tidak salah itu ada 5 jenis ya yang saya ketahui, tapi cuma 1 yang saya dalami gitu. Papan warige tersebut. Jadi papan warige itu ada yang bentuknya bulat, ada yang disebut dengan warige naga dan sebagainya. Ada juga dari papan warige itu untuk menentukan kapan seorang bahasa kasarnya seorang maling mau berangkat gitu. Jadi kita bisa ketahui di sana kapan hari yang baik untuk berangkat. Kemudian kalender Sasak. Kalender Sasak ini yang dimaksud adalah kalender Reward.
Kalau dalam bahasa ilmiah robot ini, kalau bahasa Jepang itu maksudnya bintang Pleiades maksudnya. Bintang Pleiades itu adalah bintang yang sekiranya kalau kita lihat itu adalah sekumpulan bintang yang ada, kalau tidak salah itu ada 7 kalau menurut dari Jepang ya. Tapi kalau menurut ilmuwan yang dari Indonesia itu ada 9 bintang gitu. Itulah bintang Pleiades. Dan itu pun bintang Pleiades itu tidak selalu muncul ya. Misalkan pada bulan ini Rajab ya, misalkan muncul pada tanggal 5 misalkan. Nah, pada tahun berikutnya tidak akan muncul pada tanggal 5. Dia akan mundur 10 hari. Berarti nanti akan muncul pada tanggal 15 pada tahun berikutnya. Ini tahun 2002 ya. Nah, nanti tahun 2023 akan muncul pada tanggal 15. Dan kemudian pada tahun 2024 akan muncul pada tanggal 25. Begitu seterusnya. Pada bulan yang sama tapi tahun yang berbeda. Nah, tokoh-tokoh di balik Kandara Sasak ini ada, coba ditekan icon senyum itu. Ada di sini ada yang namanya, nah ini Mami Ari, ini sudah doktor ya. Ini spesifik bidangnya ini kebudayaan, memang budaya orang-orang yang di selatan ini adalah tokohnya ini. Kemudian ada, coba di navigasi kanan mungkin. Lanjut yang itu aja. Ada Kiai Ratna yang namanya yang di Kidang itu, Kiai Ratna. Kemudian banyak yang saya temui tapi hanya sebagian. Ada yang saya lupa dokumentasi dan sebagainya. Nah, ini adalah Kiai Ratna yang ada di Kidang. Kidang ini tahu kan lokasinya? Pernah ke sana? Pernah pada saat saya mencari Kiai Ratna ini luar biasa. Kidang Praia Timur. Ini termasuk Praia Timur. Praia Timur. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya mencari ini luar biasa ya. Ini Mami Bayu. Nah, Mami Bayu ini yang sebagai ketua adat Sasak. Masyarakat adat Sasak. Ya, itu adat Sasak. Ini Mami Bayu. Nah, ini adalah papan wariganya. Ini adalah papan wariga. Ini papan wariga ini kalau kita mau bercocok tanam ya, ini adalah hitungan hari ya. Ini adalah hitungan harinya. Ketika nanti kalian atau kita masyarakat Sasak itu mau melakukan cocok tanam misalkan. Nah, pada saat seperti ini boleh baru bercocok tanam. Maka menurut kepercayaan yang ada di Kidang itu, maka tanaman itu tidak akan pernah dihampiri oleh hama. Tapi ketika nanti ada seperti ini tidak boleh melakukan cocok tanam atau bepergian atau sebagainya. Merari ada juga. Sempat saya tanyakan juga waktu itu ketika memang udah ada angan-angan mau menikah ya. Saya sempat menanyakan ini bagaimana sistemnya untuk mencari apakah kita bukan kita musyirik ya, cocok atau tidaknya dengan perempuan yang kita inginkan itu. Sempat saya diajarkan cara menghitungnya, cara menghitung cocok atau tidaknya, bagaimana paras wanita itu sifatnya seperti apa. Itu pernah saya pelajari. Tapi kalau kita mau belajar sekarang, nanti kita buka buku lagi. Kita lanjut ya. Kita lanjut saja ke bab 4 nanti mungkin diskusi yang lebih banyak. Tapi nanti kalau saya tidak menjawab, kita sama-sama mencari jawabannya. Kemudian yang ketiga ini dari bab keempat ini adalah analisis ya. Analisis problematika penentuan tanggal bonyali tersebut. Jadi dalam analisis ini, analisis problematika dan penentuan ada 3 di sini.
Yang pertama itu dalam menentukan kalender Hijriah. Jadi kalender Hijriah itu memang sampai saat ini ya, NU dengan Muhammadiyah itu selalu berbeda gitu. Ini dalam kalender Hijriah. Baru kemarin-kemarin kita selalu sama ya, tapi nggak tahu kedepannya nanti mungkin akan berbeda. Karena pada dasarnya NU itu menggunakan istilahnya dua metode ya, ada hisabnya, ada ru'yahnya. Kemudian dari Muhammadiyah itu cukup dengan hisab saja. Udah hisabnya seperti ini sudah ditentukan. Kemudian dari kekeliruan astronomi. Kekeliruan astronomi ini bisa saja berdasarkan atas orang yang ru'yah itu adalah asaskan fisikal. Jadi hilal itu terlihat kayak satu helai rambut ya, satu helai rambut. Jadi mata kita memang harus tajam ya, walaupun kita menggunakan teleskop. Itu bisa saja orang yang melihat itu bukan hilal yang dilihat, tidak dari kekeliruan astronomi. Kemudian dari asas pengiraan yang berbeda, sama halnya dengan tadi organisasi NU dengan Muhammadiyah itu sudah berbeda. Kemudian yang kedua ada analisis penanggalan Bonyali. Nah, jadi penanggalan Bonyali ini tergantung dari para ahli. Jadi para ahli. Jadi setiap tahun ada Bonyali itu selalu mengadakan yang namanya rapat. Ada rapat itu yang disebut dengan Sangkap Warige. Nah, kemarin pas Sangkap Warige itu ditentukan Bonyali ini akan terjadi pada tanggal 20 Februari 2021. Masih lama. Jadi tergantung dari ahli yang ada di sana ya. Tapi kalau pengalaman saya ketika meneliti ini, kita lihat dari aspek astronomi seperti apa, terus aspek biologi, nanti biologinya seperti apa, terus dari korelasi alam itu seperti apa. Jadi yang kedua saya cari itu adalah aspek biologi, seperti apa kira-kira pandangan ilmuwan yang ada di biologi. Nah, tadi kemarin dulu saya sempat saya sempat berkomunikasi dengan dosen yang ada di UNRAM, yang namanya Imam Bahtiar. Itu dosen biologi yang ada di UNRAM. Jadi beliau itu sudah mempublikasikan jurnalnya yang terkait dengan Bonyali ini. Jadi perkiraan beliau itu berbeda dengan perkiraan yang ada tokoh-tokoh yang ada di Kidang atau bagian selatan ini. Jadi perkiraan beliau itu sama hasil hitung-hitungan. Kalau kita mau hitung-hitungan ya rumit ya. Kita harus menyediakan kalkulator. Kalkulator juga bukan main-main, kalkulator ilmiah ya. Jadi salah tekan saja satu tombol dalam kalkulator ilmiah itu akan error hasilnya. Tidak akan pernah ketemu. Jadi menurut hitungan beliau Imam Bahtiar ini nanti dengan tahun ini sangat berbeda ya. Hasil rapat Sangkap Warige kemarin menentukan tanggal 20-21, sedangkan beliau dengan hitungan saya itu tanggal 22 Februari nanti. Nanti kita lihat buktikan ya. Siapa sebenarnya yang benar ini? Tokoh adat yang ada di sebelah selatan apakah para ilmuwan gitu. Kemudian yang kedua nyali dalam pandangan astronomi. Jadi setiap fenomena alam itu ada sangkut pautnya dengan peredaran benda langit. Salah satu contoh, jadi ketika pasang surut air laut itu karena ada timbal balik dari bulan purnama. Jadi kalau ini sekedar saran ya, kalau kita naik kapal jangan usahakan itu jangan naik kapal waktu bulan purnama gitu. Soalnya ada tarik menarik antara bumi dan bulan. Kemudian dari munculnya nyali ya, bukan? Itu yang terbang itu apa namanya? Ali-ali itu juga tergantung dari pergerakan benda langit yang ada dalam bumi kita ini. Jadi kapan cuaca atau musim ini berganti baru akan muncul nyali. Tidak mungkin pada musim kemarau nyali bermunculan.
Begitu juga dengan nyali ini. Jadi dari segi astronomi dari BMKG itu tergantung dari keadaan kelembapan air laut. Jadi menyimpulkan, BMKG itu menyimpulkan, jadi kalau air laut itu sudah suhunya sudah suhunya sudah mendingan, dingin gitu, itu kemungkinan nyali itu akan bermunculan banyak yang akan muncul. Jadi kalau suhu air laut itu masih hangat atau panas, itu kemungkinan nyali tidak akan bermunculan. Kemudian yang ketiga, analisis kriteria cuaca alam. Oh ya, tadi BMKG. Terus kemudian ilmu biologi yang tadi ya. Jadi dalam BMKG ini, nah ini ya. Jadi putih di sini ya. Jadi menandakan bahwasanya jika petanya dari BMKG menunjukkan seperti ini, udah hijau ya namanya ini, hijau, kemungkinan besar nyali itu akan numpuk di sana. Makanya yang ada di Sumbawa itu bisa ada di sana. Pernah dengar kan di Sumbawa juga ada kan? Nah ini karena cuaca, kelembapan dari laut itu sendiri. Karena Sumbawa itu terkenal panas. Jadi tergantung dengan curah hujan ya, tergantung dari curah hujan itu. Kemudian dari ilmu biologi. Nah, ini yang dari ilmu biologi. Ini ada di jurnalnya Imam Bahtiar yang saya ambil sebagai pembanding. Jadi ketika yang dinamakan dalam legenda Putri Nyali ini kan yang putri yang bernama Mandalika yang diperebutkan oleh pangeran. Nah, maka pas menurut keyakinan kita yang sudah diceritakan oleh nenek moyang kita, jadi ya Putri Mandalika ini menceburkan diri ke laut. Dan sebelum Putri Mandalika ini menceburkan laut, beliau berpesan, saya tidak akan memilih salah satu pangeran dari kalian ataupun siapapun dari kalian, tapi saya ini milik kalian semua. Nanti kalian bisa temui aku pada tanggal 20 bulan 10 katanya. Itu pesannya. Jadi maksudnya itu 5 hari setelah bulan purnama. Jadi setelah ini adalah bulan purnama. Jadi jarak dari 5 hari di sini, ini tahun 2019 kalau nggak salah. Jadi nanti akan muncul pada 14 Februari. Ini yang dari 2019. Nah ini yang 2000 berapa ini? ...2021. Jadi setelah, pokoknya nyali itu akan muncul setelah 5 hari setelah bulan purnama. Jadi bulan ke-10 itu yang dimaksudkan dari penanggalan Sasak itu, kalau dibilangkan, jadi bulan Sekek, bulan 2, Telu sampai seterusnya itu, antara bulan Sekek itu yang disebut dengan Ngandang Rowot. Ngandang Rowot itu sekitar bulan Mei maksudnya. Jadi awal musim kemarau itu yang dimaksudkan. Kemudian bulan 2 itu maksudnya Kembang Borok. Kembang Borok ini sekitar bulan Juni. Kemudian yang ketiga, bulan Telu ini adalah Adal Minyak namanya. Jadi perkiraan bulan 10 ini maksudnya Nyali Tunggak. Nyali Tunggak itu sekitar bulan kedua, yaitu bulan Februari. Kemudian bulan 11 ini Nyali Poto sekitar bulan Maret. Makanya perkiraan nyali itu akan muncul sekitar bulan Februari dan bulan Maret. Saran dan kesimpulan. Jadi menurut saya kesimpulan di sini ya, tergantung dari kelembaban dari air laut itu sendiri, itu akan muncul nyali, dan tergantung dari
perhitungan astronomi. Jadi astronomi memang perhitungannya memang rumit sekali ya. Kemudian saran saya di sini mungkin adat Sasak ini berkolaborasi dengan para ilmuwan juga biar kemunculannya itu bisa tepat prediksinya. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang kita diskusikan nanti. Saya kembalikan ke moderator. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Berikut tadi pembahasan tentang Bonyale. Nah, mungkin dari audiens ada pertanyaan yang mungkin mengganjal dari tadi, maka kami buka sesi tanya jawab. Mungkin para audiens ada yang ingin bertanya. Andai Pak Yu, Aneh. nomor 2 kedua. Ayo Pak Rudi. Bonyale. Kira tebunya Ali.